kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menginterpretasi sebuah korelasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah causality, yang kedua adalah outlier, dan yang ketiga adalah restriction of range. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, causality. Ingat bahwa korelasi itu tidak berarti sebab akibat. Ketika ada korelasi antara X dan Y, kita tidak bisa bilang bahwa X yang menyebabkan Y atau Y yang menyebabkan X. Kita hanya bisa bilang bahwa ada hubungan antara X dan Y. Sebagai contoh, di sini ada sebuah data yang menunjukkan bahwa jumlah gereja di suatu tempat itu berkorelasi positif dengan jumlah kriminal yang terjadi. Berarti ada hubungan antara jumlah gereja dengan jumlah tingkat kriminal. Dalam data tersebut, bisa saja ada 4 kemungkinan. Yang pertama, jumlah gereja yang banyak mengakibatkan tingkat kriminal yang tinggi. Jadi, karena banyak gereja, akhirnya orang-orang setelah gereja kemudian menjadi berbuat jahat. Bisa juga, justru karena tingkat kriminal tinggi, jadinya banyak gereja di sana. Jadi karena orang-orang sudah pada berbuat jahat, akhirnya mereka semua kemudian berbondong-bondong ke gereja. Mungkin minta pengampunan dosa. Atau bisa saja, hal tersebut saling mempengaruhi. Jadi gereja dan kriminal itu secara sistematis saling mempengaruhi. Jadi karena jumlah gereja banyak, akhirnya banyak kriminal. Kemudian karena kriminal meningkat, maka kemudian mereka semua jadi harus pergi ke gereja, dan seterusnya. Atau bisa juga ada variabel ketiga. Jadi jumlah gereja banyak dan kriminal banyak bisa saja disebabkan oleh ada variabel lain. Misalnya jumlah penduduk. Di suatu daerah, wajar kalau misalnya jumlah penduduknya sedikit, maka jumlah gerejanya juga lebih sedikit. Kemudian karena jumlah penduduknya sedikit, jadi tingkat kriminal juga relatif lebih sedikit. Sedangkan di kota besar, wajar jika jumlah penduduknya banyak, maka jumlah gereja bisa jadi lebih banyak. Dan ketika jumlah penduduknya lebih banyak, maka sangat mungkin jumlah kriminal yang terjadi juga lebih tinggi dibandingkan kalau di kota kecil. Nah, keempat hal ini bisa saja menjadi penjelasan kenapa ada korelasi antara jumlah gereja dengan jumlah kriminal. Sekali lagi, angka korelasi saja tidak bisa menjelaskan mana interpretasi yang digunakan. Untuk bisa menjelaskan mengenai kausalitas atau sebab akibat, dibutuhkan metode penelitian yang bersifat eksperimental.